Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Pratiwi, NIM 2007-6005, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengantar sistem komputer. Elemen dasar komputer terdiri dari 4, yaitu prosesor, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Memori utama berfungsi untuk menyimpan data dan program. Modul-modul I/O memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Sedangkan sistem bus beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul I/O. Top level komponen. Gambar di samping menjelaskan komponen-komponen tingkat paling atas prosesor umumnya berada di dalam kontrol. Salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pertukaran data dengan memori. Untuk itu, umumnya prosesor menggunakan register internal terhadap prosesor, Memory Address Register (MAR), yang mencirikan alamat dan memori untuk keperluan pembacaan atau penulisan berikutnya, dan memori buffer register (MBR) yang berisi data yang akan dituliskan ke dalam memori yang meminta data yang dibaca dari memori. Kemudian, I/O Address Register (IOAR) mencirikan perangkat I/O tertentu. I/O Buffer Register (IOBR) digunakan untuk pertukaran data antara modul I/O dengan prosesor. Yang ketiga yaitu register prosesor. Sebuah prosesor terdiri dari sejumlah register yang merupakan memori berkecepatan paling tinggi dan berukuran lebih kecil daripada memori utama. Register di dalam proses mempunyai dua fungsi, yaitu user visible dan control dan status. Tidak ada pemisahan yang jelas antara kedua kategori tersebut. Misalnya, pada sebagian mesin program counter bersifat user visible, tetapi pada mesin-mesin lainnya tidak user visible. Namun, untuk membantu pembahasan berikut ini penjelasan dari user visible register. User visible register dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi oleh prosesor, selain yang umumnya dapat dipakai oleh seluruh program, termasuk program aplikasi dan program sistem. Jenis register yang pada umumnya tersedia adalah register data, alamat, dan kode kondisi. Data register dapat diakses ke beraneka ragam fungsi oleh program. Address register berisi alamat data dan instruksi yang terdapat di dalam memori utama. Register data digunakan oleh mesin melakukan operasi data. Register alamat berisi alamat data dan instruksi pada memori. Kode kondisi dikenal juga dengan flag sebagai bit hasil operasi. Yang kedua yaitu kontrol register dan status. Di samping register MAR, MBR, IOAR, dan IOBR terdapat register-register yang penting bagi eksekusi instruksi seperti berikut. Yang pertama digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi pada prosesor. Yang kedua digunakan oleh runtime sistem operasi untuk kontrol dan eksekusi program. User visible register terdiri dari 3. Yang pertama index register, use segment pointer, dan stack pointer. Index register yaitu mode pengalamatan biasa yang dipakai untuk mendapatkan alamat efektif melibatkan penambahan suatu indeks terhadap nilai basis. Yang kedua yaitu segment pointer. Pada pengalamatan tersegmentasi, memori dibagi menjadi segmen yang memiliki blok-blok word yang panjangnya tidak tetap. Yang ketiga yaitu stack pointer, memungkinkan penggunaan instruksi yang tidak mengandung file alamat seperti push dan pop. Kontrol register dan status register.
sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di samping register MAR, MBR, IOAR, dan IUBR terdapat register-register yang penting bagi eksekusi instruksi seperti di bawah ini. Program counter PC berisi alamat instruksi yang akan diambil. Instruksi register berisi instruksi yang terakhir digunakan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan rancangan organisasi register status dan register kontrol, yaitu informasi kontrol yang merupakan utilitas yang spesifik bagi sistem operasi, alokasi informasi kontrol antara register dengan memori. Berikut adalah contoh instruksi cycle. Dimulai dari start, fetch next instruction, execute instruction, dan kembali lagi ke awal. Setelah itu execute instruction menuju halt. Pengambilan, fetch, dan pengeksekusian execute instruksi. Secara umum, aksi pemrosesan instruksi ini dapat digolongkan menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses memori. Data dapat dipindahkan dari proses ke memori atau dari memori ke proses. Yang kedua yaitu pengolahan data. Prosesor dapat melakukan operasi aritmatik atau logik terhadap data. Yang ketiga yaitu prosesor I/O. Data dapat dipindahkan dari perangkat periferal atau ke perangkat periferal dengan melakukan pemindahan antara prosesor dengan modul I/O. Yang keempat yaitu kontrol, sebuah instruksi yang digunakan untuk melakukan perubahan pada urutan eksekusi. Contoh eksekusi program. Gambar di samping menjelaskan eksekusi program parsial yang menggambarkan bagian-bagian memori dan prosesor register yang terkait. Potongan program ini menambahkan isi word memori di alamat 940 ke isi word memori di alamat 941 dan menyimpan hasilnya di alamat yang disebut terakhir. Diperlukan 3 instruksi yang dapat dijelaskan sebagai 3 siklus pembacaan, pengambilan, dan 3 siklus eksekusi. Fungsi I/O. Suatu modul I/O, misalnya disk controller, dapat saling bertukar data secara langsung dengan prosesor. Pada penulisan ke modul I/O, prosesor mengidentifikasi perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul I/O tertentu. Selanjutnya yaitu kelas-kelas instruksi yang terdiri dari program, timer, clock, I/O, dan kegagalan hardware. Program dihasilkan oleh beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil eksekusi sebuah instruksi, misalnya overload aritmatik, pembagian dengan nol, usaha untuk mengeksekusi instruksi mesin secara legal, dan referensi ruang memori yang berada di luar yang diizinkan untuk pengguna. Yang kedua yaitu timer. Clock dihasilkan oleh sebuah clock yang berada di dalam prosesor. Hal ini memungkinkan sistem operasi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti biasanya. Yang ketiga yaitu I/O. Dihasilkan oleh sebuah I/O controller untuk memberikan tanda selesainya suatu operasi secara normal atau untuk menandakan setelah terjadi bermacam-macam keadaan error. Yang keempat yaitu kegagalan hardware. Dihasilkan oleh kegagalan seperti tidak adanya listrik atau memori parity error. Yang kedua itu program I/O, terdiri dari 3 yaitu rangkaian instruksi yang pada gambar diberi label 4 untuk menyiapkan operasi I/O aktual. Bagian ini dapat mencakup penyalinan data yang akan menjadi output ke dalam buffer tertentu dan menyiapkan parameter untuk perintah perangkat. Yang kedua yaitu perintah I/O aktual tanpa menggunakan interrupt. Setelah perintah ini diterbitkan, program harus menggunakan perangkat I/O melakukan fungsi request. Program dapat menunggu dengan melakukan pengujian secara rutin. Yang ketiga itu rangkaian instruksi yang pada gambar diberi label 5 untuk menyelesaikan operasi. Bagian ini dapat mencakup penyetelan flag yang mendefinisikan berhasil atau gagalnya operasi itu.
interrupt dan siklus interrupt. Dengan adanya interrupt, prosesor dapat melakukan eksekusi instruksi lainnya sambil melakukan operasi I/O apabila perangkat eksternal berada dalam keadaan siap untuk dilayani, yaitu pada saat perangkat eksternal itu siap menerima lagi data dari prosesor modul I/O. Untuk perangkat eksternal tersebut mengirimkan signal interrupt request ke prosesor. Prosesor memberikan respon dengan menghentikan operasi program saat itu dan kemudian bercabang ke program untuk melayani perangkat I/O tertentu itu yang dikenal sebagai interrupt handler dan melanjutkan eksekusi asal setelah perangkat selesai dilayani. Berikut adalah gambar siklus interupsi dengan interrupt. Yang pertama mulai dari start menuju fetch next instruction menuju execute instruction, setelah itu kembali lagi ke awal dan menuju check for interrupt proses interrupt. Dari execute instruction menuju halt. Pengolahan interrupt. Keberadaan interrupt menimbulkan sejumlah event baik di dalam hardware prosesor maupun di dalam software. Gambar berikut menunjukkan rangkaian event secara umum apabila proses I/O telah selesai. Rangkaian event hardware berikut ini akan terjadi. Instruksi jamak. Sehubungan dengan adanya interrupt jamak ini dapat dilakukan dua pendekatan. Yang pertama yaitu dengan tidak mengizinkan interrupt pada saat interrupt sedang diproses. Yang kedua pendekatan dengan menetapkan prioritas interrupt dan dengan mengizinkan interrupt yang memiliki interrupt yang lebih tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginstruksikan dirinya. Yang keempat yaitu multiprogramming. Bahkan dengan menggunakan interrupt pun sebuah proses tidak dapat digunakan secara efisien. Misalnya pada gambar yang telah ditunjukkan pada pengolahan interrupt, apabila waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi I/O jauh lebih lama dari kode pengguna di antara dua pengambilan I/O, situasi yang umum terjadi, maka prosesor akan ideal dalam waktu yang lebih banyak. Solusi untuk masalah ini adalah dengan mengizinkan beberapa program pengguna untuk diaktifkan pada saat yang bersamaan. Selanjutnya yaitu materi lanjutannya yang berjudul hierarki memori. Seperti yang telah diperkirakan, terdapat trade-off di antara ketiga karakteristik memori yang penting itu harga, kapasitas, dan waktu akses. Setiap waktu berbagi teknologi digunakan untuk mengimplementasikan sistem-sistem memori dalam semua spektrum teknologi. Terdapat hubungan di antaranya. Yang pertama yaitu semakin kecil waktu akses, semakin mahal harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin murah harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Berikut adalah gambar piramida hierarki. Suatu hierarki yang umum ditunjukkan pada gambar di samping. Dengan semakin bawahnya hierarki akan terjadi hal-hal berikut: semakin murah harga per bit, yang kedua semakin besar kapasitas, yang ketiga semakin besar waktu akses, dan semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Memori cache. Terdapat tiga, yaitu tidak terlihat oleh sistem operasi, meningkatkan kecepatan memori, dan kecepatan prosesor lebih cepat dari kecepatan memori. Berikut adalah gambar proses memori cache. Cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar harga yang murah. Konsep tersebut ditunjukkan pada gambar di atas, yaitu CPU cache main memory dan sebaliknya main memory cache CPU. Dan di antara CPU dan cache terdapat word transfer
pada cache dan main memori terdapat blok transfer. Konsepnya yang pertama yaitu berisi sebagian dari memori utama, yang kedua proses terlebih dahulu memeriksa cache, yang ketiga jika tidak ditemukan dalam cache, blok memori yang berisi informasi yang diperlukan dipindahkan ke cache. Teknik komunikasi I/O. Yang pertama yaitu programmed I/O. Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan I/O, proses akan mengeksekusi instruksi ini dengan menerbitkan perintah ke modul I/O yang bersangkutan. Pada programmed I/O, modul I/O melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O secara periodik sampai operasi selesai dilakukan merupakan tanggung jawab prosesor. Instruksi meliputi instruksi-instruksi I/O yang memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama, kontrol digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya, unit pita magnetik dapat diinstruksikan untuk bergerak mundur atau maju 1 record. Yang kedua, status digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul I/O dan periferalnya. Yang ketiga, transfer digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Yang kedua yaitu interrupt driven. Proses menerbitkan perintah I/O ke modul dan kemudian melanjutkan lainnya setelah modul itu. Modul I/O akan menginstruksi prosesor untuk meminta layanan pada saat modul itu telah siap saling bertukar data. Dengan prosesor mengeksekusi perpindahan data seperti sebelumnya dan kemudian melanjutkan proses sebelumnya. Gambar di samping menjelaskan penggunaan interrupt driven I/O untuk pembacaan blok data. Interrupt driven I/O lebih efisien dibanding dengan programmed I/O karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Akan tetapi interrupt driven I/O masih menghabiskan waktu proses dalam jumlah yang banyak karena setiap word data yang berangkat dari memori menuju ke modul I/O atau yang dari modul I/O ke memori harus melalui proses. Yang ketiga, Direct Memory Access atau DMA. Proses mendelegasikan memori I/O ke modul DMA dan modul itu akan menjaga operasi tersebut. Modul DMA memindahkan seluruh blok data 1 word per pengiriman secara langsung ke memori atau dari memori tanpa melalui proses terlebih dahulu. Apabila perpindahan itu telah selesai, modul DMA mengirimkan signal interrupt ke prosesor. Dengan demikian, prosesor hanya dilibatkan pada awal dan akhir perpindahan data seperti gambar di samping. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.